Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Gimana kabarnya adik-adik? Baik, alhamdulillah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita bab kedua, yaitu ihwal ibadah haji dan umrah. Baik, ibadah haji dan umrah hanya dapat dilaksanakan di Makkah, sebagaimana yang telah kita ketahui di bab yang pertama. Haji dan umrah hanya bisa dilaksanakan di Makkah. Akan tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan. Ihwal ibadah haji. Hal ihwal ibadah haji adalah sebagai berikut. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kedua, ihwal ibadah haji dikerjakan hanya di tanah suci Makkah pada bulan Zulhijjah serta dengan cara tertentu. 3. Wajib dikerjakan satu kali seumur hidup oleh setiap muslim yang merdeka, berakal sehat, balik, dan mampu. Yang keempat, apabila dikerjakan lebih dari satu kali, maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya bukan lagi wajib, melainkan sunnah. Perhatikan adik-adik, ihwal ibadah haji itu ada 4. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dikerjakan hanya di tanah suci Makkah pada bulan Zulhijjah, dan melakukan ibadah haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang merdeka, berakal sehat, balik, dan mampu, seperti yang dijelaskan di bab yang pertama. Apabila dikerjakan lebih dari satu kali, maka yang kedua dan seterusnya itu dikenakan sebagai sunnah haji, bukan sebagai wajib haji. Suatu ketika Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun atau cukup satu kali seumur hidup?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, atau kama qala, bal marratan wahidatan faman zada fahuwa tatawwu'un. Perhatikan dalilnya, hadisnya. Ketika Aqra bin Habis radhiyallahu anhu bertanya, apakah haji itu setiap tahun atau hanya sekali saja dalam seumur hidup?
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, haji itu wajib 1 kali saja dalam seumur hidup. Adapun yang mengerjakannya lebih dari 1 kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah. Ya, sunnah saja berarti. Lebih dari 1 kali pelaksanaan haji, maka itu disebut sunnah, bukan wajib haji lagi. Karena wajib melaksanakan haji dalam seumur hidup itu hanya sekali, sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakan haji hanya sekali dalam seumur hidupnya, yang dikenal sebagai haji apa? Haji wada. Yang kedua, yang B, ihwal ibadah umrah. Ihwal ibadah umrah ada 3 macam. Mengenai hal ihwal umrah adalah sebagai berikut. Ihwal. Yang pertama, ibadah umrah dikerjakan hanya di Makkah dengan cara tertentu. Pelaksanaan haji hanya dilaksanakan di Makkah. Umrah juga hanya dilaksanakan di Makkah dengan cara tertentu. Haji juga pelaksanaan dengan cara tertentu. Namun pelaksanaan haji yaitu hanya pada bulan Zulhijjah. Adapun pelaksanaan ibadah umrah dikerjakan hanya di Makkah dengan cara tertentu dan tidak ditetapkan waktu pelaksanaannya kapan. Kedua, ihwal ibadah umrah. Ibadah umrah boleh dikerjakan kapan saja, tidak terkait oleh waktu atau miqat zamani. Yang ketiga, ibadah umrah boleh dikerjakan berkali-kali dalam setahun. Ya, kalau ibadah umrah kita mau melaksanakan setiap bulan, bagi yang mampu tidak masalah, diperbolehkan saja. Adapun haji, wajib haji hanya 1 kali seumur hidup. C, miqat zamani. Apa sih miqat zamani? Miqat zamani adalah batas waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Miqat zamani adalah apa? Batas waktu tertentu, waktu memulai ibadah haji atau mengakhirinya. Ihram untuk ibadah haji dapat dimulai sejak awal bulan Syawal. Ihramnya bisa dikerjakan dari awal bulan Syawal. Adapun amalan-amalan haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau yang telah diketahui, seperti bulan Zulhijjah. Surah Al-Baqarah ayat 197. Berkenaan dengan bulan haji ini, Rasulullah SAW bersabda, Ashhurul haji Syawalun wa Zulqa'dah wa ashrun min Zulhijjah.
Bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sahih riwayat Bukhari. Adapun perkenaan dengan bulan haji. Bulan-bulan haji yaitu ada di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Sahih riwayat Bukhari. Yang terakhir, miqat makani. Miqat makani adalah batas tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji dan umrah. Miqat zamani adalah batas tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji maupun umrah. Adapun miqat zamani tadi adalah batas waktu memulai dan mengakhiri ibadah haji. Perhatikan perbedaan antara miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani itu batas waktu memulai dan mengakhiri pelaksanaan ibadah haji. Adapun miqat makani adalah batas tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ibadah ihram dalam ibadah haji maupun umrah. Miqat ini berbeda-beda tergantung dari daerah atau dari arah mana seseorang datang. Miqat makani yaitu Yalamlam bagi jamaah haji dari Yaman dan Indonesia. Bir Ali bagi jamaah haji dari Makkah. Juhfah bagi jamaah dari Syria dan Mesir. Zatu Irqi' bagi jamaah haji dari Irak. Yang terakhir, Qarnul Manazil bagi jamaah haji dari Najd. Ini adalah miqat makani. Miqat makani ataupun batas tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji maupun umrah. Yalamlam miqat makani bagi jamaah haji, bagi jamaah ihram haji dari mana? Yaitu dari Yaman dan Indonesia. Ini adalah batas tempat seseorang harus memulai. Dia akan mulai ihram dari tempat-tempat yang sudah disiapkan. Adapun ibadah haji dan umrah bagi orang Indonesia dan Yaman itu dimulai dari Yalamlam.
Bagi jamaah yang tidak melewati mikot-mikot ini, maka mereka memulai ihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu mikot tersebut. Apabila ada seorang yang tidak melewati, misalnya melewati Yalamlam, maka dia memperkirakan dengan sejauh tempat Yalamlam atau Bir Ali, dia tidak melewatinya, maka dia harus mensejajarkan atau memadai sejauh mana. Perhatikan, bagi jamaah yang tidak melewati mikot-mikot ini, yaitu Yalamlam, Bir Ali, Juhfah, Zatu Irkin, Qarnul Manazil, apabila tidak melewati ini, maka memulai ihram dari tempat yang sejajar dengan salah satu mikot tersebut. Ya. Adapun bagi jamaah yang tinggal di daerah setelah mikot, yaitu di antara mikot dan Mekah, maka mereka memulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Adapun bagi jamaah yang tinggal di daerah mikot, yaitu di antara mikot dan Makkah, maka mereka memulai ihram dari rumah mereka masing-masing. Artinya apa? Apabila seseorang tidak melewati mikot-mikot tersebut, maka dia mensejajarkan salah satu di antara mikot-mikot tersebut. Dan bagi orang ataupun bagi jamaah yang tinggal di daerah mikot dan Makkah, maka memulai ihramnya adalah dari rumah mereka masing-masing. Perhatikan lagi, mikot makani adalah batas tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dalam ibadah haji dan umrah. Di mikot-mikot ini, Yalamlam, Bir Ali, Juhfah, Zatu Irkin, Qarnul Manazil, ini adalah apa? Tempat seseorang harus memulai pelaksanaan ihram dan ibadah haji dan umrah. Kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran ini, ihwal ibadah haji dan umrah. Yang pertama, ibadah haji hanya dapat dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Sedangkan ibadah umrah dapat dikerjakan kapan saja, bahkan hingga beberapa kali dalam setahun. Kedua, dalam ibadah haji dan umrah berlaku mikot makani, yakni batas tempat untuk memulai ihram ibadah haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.